Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in abad ba'dal wa'zi illa an-nushuza hajaraha fi maj'iha. Fa in abad maka lamun emoh sapa zaujah, atau fa in abad maka lamun nyegah sapa zaujah ba'dal wa'zi ing dalem sakwise den tuturi, ba'dal wa'zi ing dalem sakwise den tuturi illan nusyuza angin ing puri, illan nusyuza angin ing puri hajaroha maka ngeneng sapa zauj ing zaujah, hajaroha maka ngeneng sapa zauj ing zaujah fi majiha ing dalem lemee atau perkara kang den lemei zaujah, fi majiha ing dalem perkara kang den lemei zaujah. Karena nanti majiha ini yaitu firosh. Firosh itu ikut wazan fi'alun. Fi'alun itu bimakna maf'ulun. Seperti kitabun itu maknanya maktubun. Kitab itu sesuatu yang ditulis. Sesuatu yang ditulis itu kan maktubun, tapi memakai wazan fi'alun yaitu kitabun. Sama dengan firosun itu nanti maknanya mafrusun, sesuatu yang dilemei. Itu ki fi maj'iha ing dalem nggon atau ing dalem lemee zaujah. Wa huwa utawi maj'iha iku firashuha lemee zaujah. Fala yudaji'uha maka ora ngeloni gitu ki bahasa mudahnya. Fala yudaji'uha maka ora ngeloni sapa zauj ing zaujah, maka ora ngeloni sapa zauj ing zaujah fihi ing dalem firash, fihi ing dalem firash. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in abad ba'dal wa'di illa nusyuza hajaroha fi maj'iha. Ketika seorang wanita telah dinasehati oleh sang suami, lalu dia tidak mau mendengarkan nasihat itu, artinya tidak mau diajak taat kembali. Dia lebih memilih untuk tetap nusyuz, artinya tidak mau menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan kepada seorang suami. Maka alternatif berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah hajaroha. Wanita itu harus ditinggal, artinya ditinggal, jangan sampai tidur bareng dia. Dalam satu istilah yang lain, pisah ranjang dengan dia. Bahasa lebih kerennya lagi, ora kelon itu ki, prei kelon. Tak usah tidung bareng, tak usah lon kelon. Berarti tidur satu-satu atau sendiri-sendiri.
itu nanti ketika dinasehati tetap tidak mau mendengar nasihat, dia tetap nusus, tetap tak taat kepada sang suami. Dan sehingga kata Imam Bajuri, fabihada tahaqqaqa nusuzuha fahina idin yajuzu lahu kullun minal hajri wad darbi. Ketika sang istri sudah dinasehati kok moh, artinya membangkang, tidak mau mendengar nasihat, berarti dengan menentangnya seorang istri ini itu satu tanda yang sangat jelas bahwa sang istri betul-betul sudah nusus, artinya tak taat pada seorang suami. Makanya saya kemarin menyinggung, kalau dalam ungkapan Musannif yang kemarin, yaitu wa idza khafa nusuzal mar'ah, itu hanya sekedar dugaan saja. Kenapa saya kok bilang dugaan? Karena yang nampak saat itu hanya amarah. Amarah itu tanda-tanda yang muncul dari seorang wanita bahwa dirinya akan melakukan nusus, seperti ngambek, seperti berpaling wajahnya, atau seperti omongannya kasar. Itu semua kan cuma tanda-tanda saja. Maka kaidahnya ketika hanya berupa dugaan, tidak boleh seorang suami memukul sang istri, bahkan tidak boleh meninggalkan tidur bersama sang istri. Sehingga untuk persoalan yang sebelumnya itu hanya nampak beberapa tanda-tanda saja, itu yang boleh dilakukan suami hanya menasehati saja. Kenapa? Karena belum diyakini apakah perempuan itu betul-betul mencegah haknya suami maksudnya, atau dia hanya ketepatan tepat marah saat itu. Itu masih dugaan. Kok ada indikasi demikian, maka sunnah bagi suami untuk memberikan nasihat, karena itu hanya tanda dan itu hanya dugaan, dan itu tidak kuat. Dugaan itu tidak kuat. Cukup dengan nasihat itu sudah jadi solusi. Kalau sudah nampak dikasih nasihat kok dia melawan atau dia tidak mau dengar nasihat, berarti sudah jelas bahwa perempuan itu melanggar, tak tunduk terhadap aturan suami. Berarti harus pendapat satu perlakuan khusus setelah menasihati, yaitu ditinggal tidur. Tidurnya tidak bareng wanita tadi. Itu fahina idin yajuzu lahu kullun minal hajri wad darbi. Bahkan nanti boleh bagi seorang suami kalau ditinggal tidur tetap tidak mau, dia tidak berubah, tidak taubat, maka boleh dipukul. Ada aturannya. Dan kenapa kok di sini ketika sudah diyakini bahwa perempuan itu sudah betul-betul nusus, itu boleh melakukan dua langkah ini. Pertama, ditinggal ketika tidur, tidak tidur bersama. Yang kedua, di situ boleh untuk dipukul, likaunil wa'di lam yanfa' ma'ahli qasawati qalbiha, karena mau'idah, nasihat untuk seorang wanita yang sudah kayak itu sudah tidak bermanfaat. Artinya nasihat itu tidak akan berfaedah kepada wanita yang memiliki hati yang keras. Dan ini bukan khusus kepada wanita, siapa saja. Ini satu kaidah ini kan. Siapa saja yang kalau dinasihati tetap tidak mau, berarti caranya jangan terus-menerus dinasihati. Artinya mengikuti langkah berikutnya, yaitu dengan bid-darbi itu bisa, atau dengan bil hajri, biarkan saja. Maka dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 cara yang masyhur. Pertama adalah bil lesan, dengan menggunakan lesan nasihat.
Kalau dinasihatin dia tidak mau, maka dengan bil yad, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kemampuan kita, dengan fi'liyahnya kita. Kalau dengan tangan, dengan ucapan sudah tidak mampu, maka bil qalbi, yang paling akhir dengan hati. Bagaimana gambaran dengan hati? Jadi kita ingkar di hati. Men beda orang bu mabuan, ariman ebelin sejelas tak kira bisa. Ariman etokol sejelas engkau elaban, sejelas saya tidak mampu melawan. Maka secara hati kita itu harus ingkar bahwa saya tidak suka dengan perbuatan itu, dan saya tidak ridho itu ada di hadapan saya. Ini cara amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu pula dalam mendidik istri yang sedang nusus. Istri yang sedang nusus, pertama dinasihati jika hanya berupa dugaan saja atau nampak sebuah tanda-tanda saja. Ketika sudah tidak mau, maka langsung didiamkan. Artinya didiamkan, jangan diajak tidur bareng. Gitu kan? Jangan diajak tidur bareng. Kemudian salah satu faidah terbesar, perempuan itu diberi hukuman hajr atau ditinggal saat tidur, karena itu merupakan salah satu alternatif yang paling efektif untuk ta'dzibin nisa, mengajar adab terhadap wanita. Dan ini banyak terbukti ya. Ini banyak terbukti. Biasanya sengambek-ngambeknya wanita, secuek-cueknya wanita atau sengambek-ngambeknya wanita, itu kalau sudah ditinggal oleh suami pasti akan tumbuh rasa kangen dan rindu. Kengain itu. Tatkala ada masalah dengan suami, pasti semua tentang seorang suami akan dibenci oleh wanita tadi. Itu ketika bersama dengan suami dan ketika saat itu sedang konflik atau ada masalah. Namun salah satu cara keluar dari masalah itu menenangkan hati seorang wanita itu dengan cara menghindarinya. Ini masyhur di beberapa cara dalam mengeluarkan kita dari masalah. Salah satunya menenangkan hati itu dengan menghindari memang. Contoh seperti dulu dalam bab hadis itu, salah satu cara agar kita mudah menghilangkan marah yaitu dengan wudhu pertama, yang kedua dengan diadzani, yang ketiga berpikir tentang tauhid hakiki, bahwa segala apa yang terjadi di hadapan kita itu bifi'lillah, perbuatan Allah. Jadi kita jangan marah sama makhluk, biarkan saja, kita harus ridho karena Allah semua yang melakukan. Salah satunya juga dengan an-naqlu mim mahallin ila mahallin akhar, pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu nanti marah kita akan reda. Dan ini salah satu solusi yang paling aman bagi kita agar tidak terjadi konflik. Men sampean belis ke kancana nyimpang, daripada sampean marah kemudian mencaci maki, kemudian sampai apa sowan, malah jadi ribut nantinya. Saya paling tepat sampean keluar, pindah. Begitu juga ini al-hajru ini diterapkan dalam fikih, khususon masalah nusus, mendidik wanita. Yang paling efektif setelah dinasihatin yaitu ditinggal saja. Dan nanti pasti kapok, kan? Wanita ini pasti kapok. Tidur, tidak ada guling, suami tidak ada. Biasanya ada masalah sumpek suami yang barengin. Biasanya ada tempat bersandar, ada cuma besi gitu kan. Tempat bersandar paling enak, paling nyaman itu adalah punggung sang suami injan gitu injan. Alah, sering-sering kadang bedelakin nyimpang di situ.
Gara-gara apa? Bosan lah. Kebaun lah bosan. Jajal maki bakalan. Abuh ngeding baun suami sehari di mabudu baun gelambin. Kadang nyerap gelambin sitong. Eke coba baun lah biar awet katanya. Bajak macam melekadung lagi bini. Diharapkan ketidakadanya bau itu. Oleh karena itu ini salah satu cara yang paling baik untuk takzibil mar'ah atau takzibin nisa. Pun wa hijranuha bil kalami haramun fi ma zada ala salasati ayyam. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekalian pengumuman sekarang malam apa? Bahwa untuk pengajian kitab wajib harian itu diliburkan mulai malam ini. Berarti untuk besok pagi dan seterusnya sampai aktif kembali itu libur. Ngajinya libur. Ngajinya saja yang libur gitu. Masalah sholat itu tetap wajib, jamaahnya tetap wajib. Terus pengumuman untuk liburan santri kayaknya gak jadi nih. Liburan santri itu dimulai pada hari Id, berarti hari Kamis pagi. Hari Kamis pagi boleh pulang, yang mau pulang, yang tidak mau pulang boleh tidak pulang. Ini berarti sifatnya tidak wajib. Baliknya ke pondok itu pada hari Ahad malam Senin jam 4 sampai Isya jam 7-an. Berarti sore. Ahad atau Minggu sore, malam Senin malamnya itu boleh sampean kembali, dan bukan hanya boleh tapi wajib kalau ini ya. Berarti kesimpulan pulangnya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu itu masih pulangan. Sorenya kembali back to ma'had. Kembali ke pondok. Itu berarti ada 4 hari. Ini alhamdulillah. Kemarin rencananya pertama itu tidak ada liburan bagi santri. Rencana awal. Setelah itu dipertimbangkan saya kasih libur enaknya cuma 2 hari. Ternyata sekarang 4 hari. Karena asyukur karena ya. Begitu cara bersyukurnya. Ya cuk manteng liburan Ramadan sampean. Ramadan mulai berapa itu? 1 minggu sebelum hari raya ya? Sampai 2 minggu setelah hari raya. Oh itu Ramadan telasan abid bi ngelencer. Telasan kurban cereng sampean. Sapina itu dibeli kok. Dan ini 4 hari sudah cukup bagi kami dan bagi jenengan, digunakan untuk waktu istirahat dan digunakan untuk waktu nyantai bersama keluarga. Dan ini rencananya masuk kembalian santri akan langsung diadakan pengajian kitab kilatan bulan Dzulhijjah sesuai dengan agenda setahunan pondok pesantren, bahwa bulan Dzulhijjah depan ini insya Allah kembalian santri akan dibacakan pengajian kitab kilatan yang tahun sekarang. Untuk masalah kitabnya nanti pengumumannya menyusul gitu. Yang penting pesan saya kepada santri, jaga
etika ketika pulang, kemudian kehormatan ilmu sampean, nama baik pesantren, nama baik lembaga, dan juga syariat harus kita jalani semaksimal mungkin. Jangan sampai melanggar syariat. Pun itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu